hilang masih bisa makan dan hidup, itu masih bersyukur aja. Karena gue punya pengalaman juga kan, temen gue meninggal juga maksudnya di Gunung Wilis. Iya, jadinya menurut gue pribadi itu lebih baiknya buat kesadaran sendiri aja. Jadi jangan bisa kayak gitulah. Apalagi kalau pertama kali naik ya, maksudnya kayak kita ngikutin aja deh peraturan yang udah ada gitu ya, jangan kayak ngambil juga. Halo Sobat Cerita, balik lagi di podcast yang paling cocok buat temenin lo dimanapun lo berada. Boleh cerita bareng gue Nurli yang akan membantu cerita hari ini. Pernah nggak sih kalian ngerasa penat banget sama kerjaan, terus tiba-tiba kayak scroll TikTok atau scroll sosmed ya, kita ngeliat teman-teman itu lagi di atas awan atau lagi di gunung nih, dan kelihatannya kayak indah banget, kayak adem, tenang, terus estetik banget untuk diposting. Tapi jujur nih, di balik foto-foto keren itu pasti ada perjuangan yang gak main-main. Ada napas yang mau habis di tanjakan, terus ada dempul yang getar pas mau turun gitu, sampai urusan persiapan fisik pun yang sebenarnya gak bisa kita sepelein gitu ya. Nah, kebetulan hari ini kita nggak cuma mau bahas tentang indahnya puncak gunung aja, kita juga mau ngobrol sesuatu yang bikin candu, sesuatu yang bikin kita pegel tapi nagih. Ya, sesuai dengan episode perdana kita kali ini, kita bakal bahas tentang dunia pendaki. Dan kebetulan kita udah kedatangan narasumbernya yang pasti sudah makan asam garam pendakian. Dan dia adalah Bang Awi. Kita langsung sambut aja Bang Awi, silakan masuk Bang. Halo, sehat ya Bang ya? Sehat kan Nurli. Oke, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Terakhir naik gunung mana nih? Terakhir naik gunung Pangrango bulan September, belum lama. September kemarin. Cuma ya? berdua sih. Hujan nggak tadi? Hujan, tapi alhamdulillah terang dikasihnya di atas. Oke, kita senang banget ya Bang Awi bisa nyempetin waktunya di tengah kesibukannya. Jujur nih Bang, kan sekarang lagi musim banget ya orang-orang healing tuh ke gunung, dikit-dikit ke gunung gitu. Tapi sebelum kita bahas fenomena yang lagi viral, gue pengen tahu dulu nih gitu, kayak personal lu tuh di bidang dunia pendakian tuh kayak gimana sih gitu awalnya gitu. Boleh diceritain sedikit mungkin ya, kayak kenapa lu awalnya jadi suka naik gunung, terus kayak pendakian pertama lu gimana gitu, apakah emang langsung bikin lu ketagihan atau kayak gimana? Kalau pertama kali gue naik gunung tuh di Gunung Merbabu, dan itu pertama kali juga karena ya iseng-iseng aja karena ngeliat temen pernah naik ke Rinjani dan gue penasaran juga kan dari itu kan, dan ya belum pernah ada pengalaman di background keluarga kan orang naik gunung semua kan, cuma ngeliat kayak saudara-saudara, jadinya ya udahlah izin sama orang tua. Dan pas itu kan kebetulan juga abis selesai sholat Idul Adha, jadi setelah Idul Adha hari-harinya langsung naik gitunya Merbabu, dan itu ya alhamdulillah dikasih cerah dan ketagihan lagi sih. Ketagihannya tuh karena apa tuh? Karena timnya memang kompak atau kayak gimana aja? Ya karena pertama dapat timnya yang kompak, enak kayak bercanda kan ya. Ya dilarang naik gunung berkata kasar tetap aja bersama dia juga ya, tetap aja. Ya. Iya. Terus yang kedua juga dapat ininya kelautan awan juga sih di Merbabu. Alhamdulillah ya, itu bikin kajian bagus lah, pemandangan pertama dan seterusnya. Keren. Mungkin kita juga bisa masukin foto Bang Awi waktu pas pertama kali mendaki di Merbabu ya nanti. Bagus. Biasanya nih kalau dari lu sendiri persiapan sebelum naik gunung tuh berapa lama gitu, dan kayak berapa mdpl sih tertinggi yang udah lu capai sekarang? Kalau misalnya persiapan naik gunung itu, gua misalnya nih mau naik gunung kemana-mana itu harus di 3 bulan sebelumnya. Misalnya kita mau naikin gunung mana, terus kita tujuan, dan kita harus kayak udah survei lah, kayak lu misalnya mau ke Gunung Lawu itu lo survei dari biaya simaksinya, terus mau naik apa, kendaraannya apa, terus bookingannya apa, dan itu biasanya 3 bulannya menentukan gunungnya. Tapi kalau misalnya persiapan fisik sih itu 1 bulan, kayak lu lari atau lu kardio atau lu naik turun tangga itu udah bisa juga sih kayak gitu ya. Asalkan juga lu bawain tambahan nih beban gas kayak gitu, tambah biar berat juga biar di situ ya kan. Masa itu. Dan yang paling penting juga mental lu harus siap juga sih kayak gitu. Soalnya kalau mental lu udah drop, udah di semangatin juga sama temen lu, tapi percuma kan kalau mental sendiri juga susah sih. Itu sih paling pentingnya. Dan kalau paling tingginya itu gua di Gunung Slamet di Atap, Jawa Tengah. Kapan itu? Itu kebetulan di pas bulan Mei itu bersama bulan Mei tahun ini, dan itu berempat juga sih, karena kan emang kalau misalnya gue naik gunung kan tim inti cuma 4 doang kan, 4 deh,
4 itu biasanya ya udah yang kayak misalnya gue bawa tenda, temen gue bawa logistik, dan duanya itu kayak sisa cemilan lah ya gitu. Dan itu udah pasti diatur dari kita awal nih, misalnya temen gue mau di awal duluan, kalau misalnya duluan kan nyusul. Jadi setiap pos kita selalu berhenti dan tidak meninggalkan jejak selama teman, seperti itu sih. Berarti dibagi-bagi juga ya Betul posisinya. Nah, dari semua gunung yang mungkin yang udah lu daki gitu ya, tahun lalu atau tahun sekarang gitu, gunung mana sih yang treknya menurut lu paling parah dan kayak mikir 2 kali lagi deh untuk balik lagi ke sana gitu? Ada gak? Kalau itu sih Gunung Salak sih, itu kurang lebih kita naik dari jam 9 sampai itu jam setengah 7. Itu juga setengah 7 malam karena emang pendakiannya juga akar-akar semua, dan kedua itu juga treknya agak lumayan susah. Jadi kebanyakan kita berhenti dan bercanda-bercanda bikin konten. Jadi santai juga ya? Santai karena pendakiannya. Dan kedua juga yang pas di dekat-dekat puncak itu kebetulan temen gue juga kayak nggak pernah olahraga sih dia ini juga. Jadi pahanya kram. Jadi setiap dia naik kayak baru 5 langkah 10 langkah berhenti, 5 langkah 10 langkah berhenti. Jadi akhirnya ya mau nggak mau temen gue 2 duluan dan gue nemenin temen gue. Jadi ya maksudnya kalau bisa jangan meninggalkan teman, tapi seenggaknya lo harus ada posisi temen lo itu. Karena bahaya juga kan kalau kaki sakit gitu kan, dipaksakan, iya jadi kram. Dan sebenarnya gue juga masih tahu sih kalau Gunung Salak itu sebenarnya ada gimana gitu ya, kalau untuk orang yang pertama kali mau gitu naik gunung. Apalagi kan terkenal mistis. Treknya mistis juga terkenal, terus juga treknya juga memang akar-akarnya dan habit masih kata banget gitu. Oke, nah gue pengen tahu sih alasan itu, salah satu alasan lu kayak tiba-tiba kalau pengen naik gunung itu sebenarnya ada targetnya atau kayak emang karena lu lagi stres aja atau memang target lu untuk menaklukkan puncak itu gitu? Kalau misalkan naik gunung itu pertama karena gue emang kalau lagi stres atau enggak lagi pengen, jadi kita agendain setiap tahun itu naik antara 2 gunung kalau nggak 3 gunung. Jadi kita memang dari jauh-jauh sebelumnya, misalnya ada libur panjang, kita bisa naik Gunung Jawa Tengah atau Jawa Timur. Karena kan penentuannya itu kan di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kalau Jawa Tengah, alhamdulillah sih udah hampir sisa dikit lagi. Tapi kalau Jawa Timur kan kita biasanya ambil cuti seminggu. Jadinya harus lumayan banyak. Maksudnya kita kerja juga kan. Jadinya harus mengimbangi dengan waktunya juga, betul. Dan apalagi Jawa Timur kan juga treknya agak lumayan parah. Kita belum pernah nyoba sama sekali. Ya paling insya Allah kalau tahun depan sih Jawa Timur kalau misalnya ada rezeki juga dan libur panjang seperti itu. Oke, berarti emang kalau pendaki-pendaki itu tabungan harus tebel ya? Iya. Sampai kita jadinya kecil. Karena targetnya itu setiap tahun pasti ada yang mau didapat. Ada, iya. Oke, menarik banget guys. Nah, di balik foto-foto indah terus ada perjuangan trek mungkin yang trek terus ada tenaga terus juga persiapan ya, mungkin nggak bisa disepelein gitu ya. Nah, di segmen kedua kali ini gue mau ngebahas tentang fenomena yang lagi ramai banget nih di dunia pendaki ya. Mungkin lu juga tahu gitu kan tentang fenomena pendaki FOMO. Nah, dunia pendaki kan setelah pandemi itu ramai lagi guys, dan menurut pandangan tentang fenomena ini tuh pendaki FOMO ya, terus kayak atau pendaki yang cuma ikut-ikutan doang gitu untuk di sosial media gitu, itu gimana sih kamu? Kalau menurut gue pendaki FOMO sih di sosial media itu kebanyakan kayak anak kecil yang masih kurang didikan aja sih. Kalau misalnya kayak dia kurang tahu ilmunya, maksudnya, dan juga kebanyakan ya akamsi situ lah, jadi dia pengen ngerasain dari sosial media dan itu kan. Tapi dia yang paling penting itu dia kadang bisa membahayakan ini juga sih diri sendiri, kayak dia belum tahu persiapannya. Walaupun akamsi sebenarnya dia harus tahu juga persiapannya di gunung itu. Iya, kadang gue juga sering nemuin sih akamsi yang kayak masih di bawah umur gitu ya, dia suka ada berkaitan jalan pendaki tanpa kayak apa ya, pakai pakaian yang safety gitu, terus cuma pakai sendal itu kan lebih bahaya, bikin kaki kan. Tapi ada ciri-ciri sebenarnya nggak sih dari pendaki FOMO ini yang pernah lu temuin di jalur gitu? Kalau pendaki FOMO sih biasanya rata-rata ya kayak cengengesan, kayak tantang, tenteng ya kan, kayak dia bang dari mana kalau misalnya ditanya kan, tapi kayak bahasa sendiri, bahasa dia sendiri. Jadi kan gue kurang paham kan, kayak dia ngomong, oh gue orang sini bang gini-gini, oh ya udah maksudnya gitu. Tapi ya gitu, maksudnya masih petantang-petenteng kayak dianya ini. Kadang-kadang juga ada juga misal dari luar Jawa, maksudnya di Jakarta, terus tapi merantau misalnya dia mau naik Gunung Jawa Tengah, dia belum pernah, kayak dia cuman ya baru bentar dikit-dikit naik, tercapek istirahat, kayak kebanyakan istirahat, kayak gitu kan malah mengganggu teman lu juga sih, maksudnya agak kesel, cuman ya mau gimana kan teman juga, jadi nggak bisa ninggalin sih itu doang. Tapi kalau misalkan persiapan dari kitanya udah cukup sih nggak akan terjadi mungkin ya kayak gitu. Oke, dan sebenarnya itu kan membahayakan dirinya sendiri dan juga ekosistem yang mungkin dijaga sama orang-orang situ ya. Kalau menurut sendiri, kayak bahaya terbesar itu buat diri sendiri itu bisa bakal dampaknya sebesar apa sih?
Kalau misalkan lu nya nggak siap sih biasanya dapat besar pertama lu hilang di gunung kan. Hilang di gunung kan karena dari jalurnya lu pertama milih jalur ilegal atau enggak yang legal, itu yang paling bahaya tuh. Terus kedua juga lu bawa persiapan gak mateng dari fisik maupun logistik lu. Kadang-kadang kan lu udah aus malah minta, kadang gue suka nemu nih kayak gimana tuh? dia misalnya di jalan nih ngomong, "Bang, air gue udah habis." Terus dia minta ke gua, ya ini juga bingung ya, karena kayak gue pas gue turun, dia naik kata gua, lah gue ngasih dia, terus gue juga aus, gue bilang gimana ya, tapi kadang gue kasih juga, karena kan kemanusiaan aja lah. Cuma maksudnya persiapannya lu harus lebih matang aja, kayak lu bawa air atau apa, jadi lu harus nyukupin kebutuhan air lu. Contoh lah, kalau misalnya lu minum airnya banyak, ya lu harus bisa bawa 3 botol sendiri, jangan melebihi dari itu. Kadang-kadang gitu. Ya udah, kalau menurut gue sih dia harus menjaga diri dia sendiri yang mengikuti peraturan basecamp aja sih dari itu. Disesuaikan dengan kebutuhan juga ya. Betul. Ya gitu. Biasanya kalau misalkan yang tadi tuh, berarti pernah ada tuh yang minta air lu. Iya, kadang juga ada. Iya. Lu kasih segimana tuh? Suka tes? Iya enggak lah, kalau gue kasihan juga sih ya. Ya paling kayak gue bilang, udah nih minum aja nih. Ya gue kan orangnya juga jarang minum kan, jadi ya udah gue minum aja maksudnya. Kalau misalnya ini ya udah ntar sisa dikit, ntar gue minum. Kalau misalnya karena kalau misalnya gue turun, temen gue masih ada air nih, jadi gue udah perhitungkan lah. Jadi kalau misalnya ini, kalau misalnya air gue habis, gue masih bisa minta teman gue sengaja. Tapi kalau misalnya itu ya intinya ya dia harus menjaga itu sendiri sih. Kebutuhannya ya. Kebutuhannya sendiri. Itu penting banget sih kayak bicara. Oke, jadi bicara soal resiko nih, beberapa waktu lalu pernah ada berita tentang pendaki yang hilang di Gunung Cikuray berhasil ditemukan, tetapi ternyata korbannya itu masih di bawah umur. Dan umurnya itu sekitar 16 tahun. Jadi mungkin Bang Awi juga udah tahu. Iya, udah tahu beritanya. Oke, kita baca kali ya beritanya biar penonton juga tahu ya. Isi beritanya kayak gimana. Ini beritanya dari liputan6.com. Nah ini dari berita isi berita yang disampaikan sih, memang saat itu sedang cukup marak ya berita tentang pendakian gunung Indonesia mengalami berbagai insiden seperti tersesat, hilang, kecelakaan, bahkan sampai ada yang meninggal dunia. Salah satunya adalah seorang pendaki asal Temanggung yang sempat hilang di Gunung Merbabu, Jawa Tengah, ditemukan meninggal dunia. Situasi itu membuat Dirjen Penegak Hukum Kementerian Kehutanan itu kembali mengingatkan tentang pentingnya persiapan yang baik sebelum mendaki gunung. Ia mengatakan jangan pernah berencana mendaki gunung hanya agar bisa eksis di media sosial, misalnya agar tidak FOMO, fear of missing out. Jadi dia menuturkan bahwa jangan mendaki gunung karena FOMO atau ikut-ikutan demi sebuah konten. Kan yang terpenting persiapan. Sebelum mendaki itu harus maksimal, kita harus mengenali medannya juga, dan juga kawasan gunung yang akan didaki. Jadi harus dipersiapkan sebaik-baiknya. Nah dari berita ini gitu, kalau dari lo sendiri gitu, mungkin udah gak asing ya terdengar tentang betul-betul kayak gini di kalangan pendaki. Kalau dari lo sendiri gimana sih pendapatnya gitu? Kalau menurut gua pribadi sih rata-rata orang yang hilang kan kayak masih di bawah umur lah. Kadang dia juga tersesat atau nggak apa. Ya kalau menurut gua lebih baik kalau misalnya itu kan sekarang ada tracking yang di HP yang offline kan. Jadi lu bisa ngikutin jalur lu tuh. Kalau misalnya udah agak hilang jalur, terus lu langsung balik lagi ke atas. Dan itu kan yang gua baca juga kan kalau nggak salah itu dia lewat jalur ilegal kalau nggak salah ya. Jadi lebih baik izin tuh kalau bisa ya jalur legal aja, jangan yang ilegal karena itu bahaya. Pertama kan nyusahin tim SAR, kedua lu nggak tahu nih jalur ilegal, pas udah di legalnya ketemu orang basecamp kan bisa kena denda juga kan, kayak gitu. Lebih bahaya juga kan, membayangin diri sendiri sama orang lain kayak gitu. Bisa orang lain juga ya, karena kan mereka yang menangguh asuransinya kan. Betul, kadang-kadang kasihan juga dari orang tuanya kan, hilang bisa 3 hari. Kalau misalnya punya pengalaman alam sih, maksudnya hilang masih bisa makan dan hidup itu masih bersyukur aja. Karena gue punya pengalaman juga kan, temen gue meninggal juga maksudnya di Gunung Wilis. Iya, jadinya menurut gue pribadi itu lebih baiknya buat kesadaran sendiri aja. Jadi jangan bisa kayak gitulah. Apalagi kalau pertama kali naik ya, maksudnya kayak kita ngikutin aja deh peraturan yang udah ada gitu ya, jangan kayak ngambil jalur yang lain gitu. Oke, gak kerasa kita udah ada di segmen terakhir nih Bang Awi. Nah kita masuk ke pertanyaan inti. Sekarang kan banyak ya gunung-gunung yang cuman 1000 mdpl bahkan di bawahnya gitu, dan kebanyakan ada di daerah Bogor dan yang lain-lain gitu ya sekarang tuh. Nah kalau menurut Bang Awi sendiri, apakah persiapannya juga harus sama dengan gunung-gunung yang ketinggiannya 2000 sampai 3000? Kalau menurut gue sih kalau misalnya masih gunung-gunung 1000-an atau 2000-an itu persiapannya sih ya harus lebih matang juga, karena kan misalnya buat latihan-latihan di gunung 3000, kayak misalkan lu mau di Pangrango atau di Cerma itu kan lu bisa latihan di gunung-gunung 1000, 2000. Persiapannya ya harusnya lebih matang buat lu mengenali medan-medan tersebut lah, jadi lu udah bisa gak kaget di gunung 3000-an, jadi lu udah gak capek dan gak kaget, gak perlu kayak dikit-dikit capek, jadi kan lu udah latihan terbiasa seperti itu. Persiapannya sih hampir sama aja, asal dia gak ngeremehin
ya tag-tag yang ada. Maksudnya kan kadang ada yang review nih, kayak di gunung kan, misalnya mau ke gunung ini, gunung itu kan udah ada yang review juga kan, influencer-influencernya. Jadinya harusnya lu bisa lihat dari kontennya tersebut. Oke, jadi kita manfaatin teknologi yang udah ada juga ya teman-teman. Betul. Jadi kita bisa, kalau misalkan kita mau naik salah satu gunung, kita bisa lihat dulu treknya tuh kayak gimana gitu. Apakah kita mampu atau enggak, dan persiapannya harus apa ya, selama apa gitu ya? Iya, betul. Bisa. Oke, gitu. Oke, nah kalau soal gear ya atau kayak peralatan pendaki gitu kan, apa sih ada nggak sih perbedaan alat-alat yang harus kita bawain ketika tektok atau camp gitu? Kalau misalkan TikTok itu kan biasa lu bawa hydropack kan, biasanya hydropack dan isinya kan lebih ringan kan. Iya. Dan yang paling penting kan itu lu bawa air secukupnya, dan kalau bisa kan kayak bawa cola, maksudnya kayak biar manis-manisannya, terus dan bawa makanan. Dan itu kan bisa lu bagi ke tim juga. Dan kalau TikTok pun saran gua kalau di gunung 1000 atau 2000 kan masih bisa lah, tapi kalau Iya. dari 3000 itu kalau bisa jalannya lebih cepat daripada lu ngecamp, karena kan bebannya lebih ringan. Kalau misalkan camp kan lebih beda lagi, kayak misalkan lu bawa tenda atau nggak gue bawa tenda, itu kan bisa ngebagi ke tim kita sendiri. Kayak misalnya gue bawa tenda, temen gue bawa logistik, terus temen gue bawa air, terus temen gue bisa bawa ini. Jadi kan ada banyak pilihan lah di camp, asalkan ya tetap ngebagi bebannya biar sama-sama rata dengan apa yang ada. Oke, berarti itu ya perbedaannya teman-teman. Betul. Oke, terakhir nih dari Bang Awi ya, apa pesan lo buat pendaki baru atau kayak tips and trick lah gitu ya ke teman-teman yang mau nyobain Mendaki. mendaki, tapi tanpa harus jadi pendaki FOMO gitu. Kalau pertama sih, misalnya lu mau coba mendaki, coba di gunung-gunung atau nggak yang di Bogor ya, maksudnya kayak 1000-2000 mdpl, dan lu kalau misalnya udah bisa di situ nakukin itu, terus lu baru mencoba di gunung 2000-an kayak di gunung gede. Nah itu kan gunung gede kan sekarang akar-akar kan lebih gede kan, maksudnya lebih parah-parah kan. Nah itu lu bisa ngajak ke teman-teman lu, atau enggak lu bisa ikut open trip kan, sekarang juga udah banyak kan open trip kan. Tapi Udah juga salah satu gunung yang ramai juga ya. itu open trip, tapi lu harus nyari yang percaya lah, karena banyak open trip yang hilang, kayak iya kayak misalkan dia ninggalin customernya, atau dia bisa ini, yang paling penting kayak gitu. Terus kedua itu lu pendakian paling penting itu bersama temen lo, kayak itu menentukan pendakian lo itu lanjut atau enggak, seperti itu. Kadang kan ada yang dia trauma dari pertamanya dan akhirnya dia menganggap mendaki itu capek dan melelahkan karena dia dapat teman yang kurang baik. Iya, kayak gitu. karena sayang banget ya kalau momen pertama tuh kita sama orang yang salah gitu. Iya, betul. Mendakinya. Oke, kalau dari gue sendiri sih mungkin buat teman-teman yang mau coba naik gunung itu gaul banget gitu. Kalau misalkan mau coba eksplor di alam gitu ya, di hutan secara bebas lah ya gitu. Tapi seperti yang Bang Awi bilang, kita bisa coba dari gunung-gunung yang kecil dulu gitu, bertahap lah, dan persiapannya juga jangan disepelein gitu sih kalau dari gue ya. Oke, makasih banyak Bang Awi atas kehadirannya, waktunya, dan semoga bisa jadi bekal buat teman-teman sahabat cerita yang mau nanjak juga. Oke, sahabat cerita jangan lupa follow Instagram kami di Boleh Cerita _ dan nantikan episode Boleh Cerita berikutnya. Gue Nurli dari Boleh Bercerita. Gue dan Bang Awi pamit undur diri dan sampai jumpa. Izin.